Polda Papua tetapkan 5 tersangka Undang-Undang IT penyebaran video porno. 3 klinik di Kota Sorong yang kerap melakukan rapid ditutup. Halo, selamat siang pemirsa. Selain kedua berita tadi, sejumlah berita dan informasi menarik lainnya juga sudah kita siapkan dari Tokpurang Redaksi News Papua. Bersama saya Rensi Agnesia, mari kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, Kepolisian Daerah Papua menetapkan 5 orang sebagai tersangka atas kasus pelanggaran Undang-Undang IT penyebaran video porno. Salah satu di antaranya merupakan seorang bupati di Papua berinisial EO. Penyidik Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Papua menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang IT penyebaran video porno. Kelima tersangka masing-masing berinisial VM, UY, PYM, DW, dan EO yang merupakan seorang bupati di Papua. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi dan mendapatkan barang bukti rekam jejak digital penyebaran video asusila tersebut. Selain itu, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara penetapan tersangka dugaan perkara IT pada hari Senin kemarin. Kelima tersangka dijerat dengan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang IT dengan ancaman 6 tahun pidana penjara. Pasca penetapan tersangka ini, polisi akan melakukan pemanggilan kepada kelima tersangka untuk dilakukan penahanan di Rutan Mapolda Papua. Perkembangan kasus dugaan perkara Undang-Undang ITE yang terjadi di Kabupaten Timika, penyidik Subdit 5 Cyber Ditreskrim Polda Papua setelah kemarin melaksanakan gelar perkara menetapkan 5 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial VM, UY, PYM, EO, dan DW. Penetapan tersebut setelah penyidik melakukan gelar perkara penetapan tersangka dugaan kasus ITE pada hari Senin kemarin. Sementara itu, kuasa hukum salah satu tersangka EO, Anton Raharusut, mengatakan langkah hukum yang akan diambil pihaknya terkait penetapan tersangka EO akan mengkaji apakah penetapan kliennya EO telah sesuai dengan SOP yang berlaku di kepolisian. Kliennya siap untuk dipanggil terkait penetapan tersangka dan akan kooperatif. Menurutnya, penetapan status tersangka kepada Bupati EO oleh Polda Papua adalah bagian dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup sah atas dasar keterangan saksi dan barang bukti lainnya. Menurut Anton, EO sebagai kepala daerah hanya meminta klarifikasi dari pihak lain mengenai kebenaran video tersebut. Menurutnya, kliennya tidak ada niat untuk mengedarkan video tersebut. Jadi terkait dengan penetapan tersangka oleh pihak penyidik Polda Papua, saya melihat bahwa itu adalah kewenangan daripada penyidik untuk menetapkan seorang sebagai tersangka di dalam sebuah kasus. Hanya saja memang ada syarat-syarat di dalam menetapkan seorang sebagai tersangka itu, antara lain adalah harus ada bukti permulaan yang cukup didukung oleh 2 alat bukti. Nah, saya pikir mungkin dalam konteks itu mungkin Polda pasti sudah punya bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah dari kelima orang itu. Freddy Nubaba, iNews Jayapura melaporkan.